Assalamualaikum, hai semua. Kalau sebelumnya aku pernah bikin Korean kroket, nah ini aku bikin lagi Korean kroket dengan isian tambahan mozzarella. Gak usah ditanya ya, ini pakai mozzarella udah pasti jauh lebih enak guys. Lihat ya, lumer mozzarellanya itu bikin lagi. Langsung aja ya, di sini aku rebus 2 butir telur dan mau kukus 300 gram kentang. Kalau kentangnya udah matang, langsung aja diangkat dan disisihkan. Nah, telur yang tadi aku rebus ini mau aku hancurkan menggunakan garpu sampai hancur ya teman-teman. Nah, kayak gini udah cukup, nggak usah terlalu halus. Dan kentangnya juga aku mau haluskan. Di sini aku pakai penghalus khusus kentang. Boleh juga pakai saringan ya. Kalau udah, campurkan kentang dan telur. Lalu tambahkan potongan sosis. Untuk sosisnya aku pakai 2 buah sosis ukuran besar. Tambahkan 100 gram wortel yang udah dipotong dadu. Ini wortelnya udah aku rebus. Kemudian bawang bombay yang udah ditumis, daun bawang, dan untuk bumbunya di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, gula pasir. Yang terakhir aku tambahkan keju mozzarella. Untuk keju mozzarella sebenarnya sesuai selera, makin banyak makin enak ya teman-teman. Cuman mungkin kalau untuk jualan nggak usah terlalu banyak supaya harganya itu bisa lebih murah. Setelah tercampur rata, di sini aku sudah siapkan 2 lembar roti tawar. Karena roti tawarnya di sini udah tipis, jadi nggak aku gilas lagi ya teman-teman. Kemudian beri 1 sendok makan penuh isian, diratakan dibentuk bulat kayak gini dan tumpuk dengan 1 roti tawar lagi ya. Untuk mencetaknya di sini aku gunakan mangkuk diameter 8 cm. Ditekan, kemudian bagian pinggirnya disisir menggunakan pisau supaya mudah terpotong. Nah, agak ditekan ya supaya bagian pinggirnya itu enggak terbuka, teman-teman. Nah, ini dia kroket yang udah dibentuk. Langkah selanjutnya aku mau bikin celupannya. Untuk celupannya di sini aku gunakan 1 butir telur dan aku tambahkan air. Tujuannya ditambahkan air supaya lebih irit ya teman-teman, karena kalau pure telur nanti akan boros telur karena ini kan celupannya benar-benar menyerap ke dalam rotinya ya. Nah, ini dicemplungkan aja roti yang tadi udah kita bentuk ke dalam kocokan telurnya. Kemudian kita taburi dengan tepung panir sampai merata ya. Tepung panirnya ini enggak aku blender ya, aku pakai yang kasar. Menurut aku kalau pakai yang kasar ini jauh lebih crunchy teman-teman. Nah, semuanya udah ditepung panir, ini bisa langsung digoreng. Untuk satu resep isian sebenarnya menghasilkan 13 pieces. Nah, satu pieces aku bentuk kotak karena roti tawarnya itu enggak cukup teman-teman. Nah, ini langsung aja aku mau goreng di minyak yang lumayan banyak dengan api sedang, di minyak yang udah dipanaskan ya. Ini goreng sampai golden brown, tidak usah terlalu coklat ya teman-teman. Kalau satu bagian sudah agak kekuningan, langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi sampai kedua sisi kecoklatan. Mohon maaf untuk proses pengangkatan ini tidak terrecord ya. Nah, ini dia rotinya udah mateng. Nah, kita langsung aja belah dan lihat bagian isinya ya. Tuh, untuk bagian dalamnya itu ada keju mozzarella yang meleleh. Beneran ini enak banget karena tadi aku eh kurang mozzarellanya, jadi nggak terlalu kelihatan banyak ya. Kalau mau enak teman-teman boleh tambahin lagi keju mozzarellanya. Dan untuk yang bentuk kotak seperti ini sebenarnya sesuai selera ya teman-teman, mau kotak atau mau bulat itu sama-sama enak. Menurut aku untuk bentuk kotak itu lebih mengirit roti tawar ya, jadi nggak ada roti tawar yang kebuang. Dan ini tuh bisa untuk dijualan frozen food juga atau dijual matang seperti ini, cocok banget ya. Beneran ini enak banget, rasanya itu crunchy di luar dan dalamnya itu lembut dan ini ngenyangin banget. Nah, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.